Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 32. Mereka telah duduk di ruangan besar, bersila di atas bantalan kuning. Hun Beng Lama, Lat Beng Lama, dan Sin Beng Lama yang mendengarkan pelaporan mereka. Ketika mereka bertiga melihat munculnya Hong Ying, Sin Beng Lama lalu tersenyum dan berkata, "Hong Ying, kau duduklah. Biarpun kedua orang susiokmu belum berhasil mendatangkan Kun Leong, namun kami yakin bahwa tidak lama lagi dia akan muncul di sini." Hong Ying tidak menjawab, matanya memandang ke arah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang duduk di atas lantai dekat dengan Lat Beng Lama. Anak laki-laki itu tampan dan sehat, matanya tajam bersinar-sinar dan kelihatan sedang marah. Mendengar ucapan Sin Beng Lama, anak laki-laki itu segera membuka mulutnya dan berkata, suaranya nyaring dan lantang. "Kalau Su Heng Yap Kun Leong datang bersama ayahku, kalian tentu akan dihajar sampai mampus." Tentu saja Hong Ying terkejut sekali mendengar ucapan anak itu yang menyebut Su Heng, kakak seperguruan, kepada Kun Leong. Dia menghampiri, memandang anak itu dan bertanya kepada Sin Beng Lama. "Susiok, siapakah anak ini dan dari mana dia datang?" Sin Beng Lama yang bersikap lemah lembut itu tersenyum. "Dia ikut bersama kedua orang susiokmu." "Aku diculik?" Anak itu berseru marah. "Pendeta-pendeta menculik anak kecil, sungguh tak tahu malu." Hong Ying makin kaget dan heran, juga kagum menyaksikan sikap yang demikian tabah dari anak itu. "Lak Beng Susiok, siapakah dia itu?" tanyanya kepada paman gurunya ketiga yang menjaga anak itu. "Dia? Hahaha, dia adalah putra ketua Chin Ling Pai." "Oh, Jiwie Susiok, paman guru berdua, tidak memegang janji. Aku minta agar supaya Yap Kun Leong yang dibawa ke sini, kenapa malah membawa anak kecil, putra ketua Chin Ling Pai yang tidak tahu apa-apa?" "Cian Cai, kami sama sekali tidak melanggar janji. Kami membawa anak ini ke sini justru adalah untuk memenuhi janji karena hanya dengan cara inilah Yap Kun Leong dapat muncul di sini." Lat Beng Lama berkata. "Apa maksud Susiok?" Hun Beng Lama yang lebih halus sikapnya dibandingkan dengan Lat Beng Lama, menjawab. "Kami tidak berhasil bertemu dengan Yap Kun Leong di Chin Ling San, bahkan ketua Chin Ling Pai juga tidak berada di rumahnya. Kami hanya bertemu dengan istrinya dan putranya ini, maka terpaksa kami membawa putranya ini ke sini dan meninggalkan pesan kepada istrinya bahwa apabila ketua Chin Ling Pai mengantarkan Yap Kun Leong ke sini, maka putranya akan dikembalikan. Bukankah ini merupakan cara terbaik untuk memaksa Yap Kun Leong datang ke sini?" Wajah yang tadinya pucat itu menjadi merah kembali dan berseri gembira setelah mendengar penjelasan ini. Diam-diam hati Hong Ying merasa girang sekali karena siasatnya telah berhasil. Memang sebaiknya begini karena perbuatan dua orang pendeta lama itu tentu memancing kemarahan pendekar sakti Chia Keng Hong, dan tentu pendekar itu bersama Kun Leong akan muncul di tempat ini. Kalau Kun Leong datang bersama pendekar sakti Chia Keng Hong, tentu ayahnya dan dia sendiri akan dapat diselamatkan. "Ah, maafkan saya, Jiwie Susiok. Kiranya begitukah? Memang baik sekali dan saya amat berterima kasih kepada Jiwie Susiok. Akan tetapi, agar anak ini tidak rewel dan suka tinggal sementara di sini, biarlah dia tidur bersama saya." Sin Beng Lama tersenyum. "Sebaiknya begitu. Bawalah dia ke kamarmu." Hong Ying menghampiri anak itu yang memandang kepadanya dengan sinar mata tajam penuh curiga. Hong Ying tersenyum manis dan menyentuh pundak Chia Bun Hou. "Mari ikut bersama Enci." Tiba-tiba Bun Hou menggerakkan tangan menangkis lengan darah itu dengan sigap dan mengelak ke belakang. "Siapa kau?" "Kalian semua orang jahat," bentaknya. Hong Ying memandang kagum. Anak ini benar-benar amat tampan dan bersemangat, baru berusia 5 tahun sudah memperlihatkan kegagahan dan keberaniannya. "Jangan salah duga, adik baik. Para Lo Cianpue yang membawamu ke sini bukan berniat jahat. Engkau hanya disuruh tinggal di sini sampai ayahmu datang menjemputmu. Marilah aku Pek Hong Ying, dan aku sama sekali tidak berniat jahat kepadamu." Melihat darah yang cantik jelita itu bersikap halus kepadanya, Bun Hou mulai berkurang kecurigaannya. Dia mengangguk biarpun dia tidak mau ketika Hong Ying hendak menggandengnya. "Siapakah namamu, adik yang baik?"
Namaku Chia Bun Hou, jawabnya singkat. Adik Bun Hou, marilah ikut bersamaku. Engkau tentu lapar. Kita makan lalu bermain dan bercakap-cakap di dalam taman. Di sini terdapat sebuah taman yang indah. Sikap yang amat ramah dan baik dari Hong Ying menghibur juga hati anak itu dan dalam beberapa hari saja dia telah menjadi sahabat baik Hong Ying dan menaruh kepercayaan besar kepada darah itu. 2 pekan kemudian, ketika Hong Ying mengunjungi ayahnya di dalam kamar hukuman, dia sengaja mengajak Bun Hou. Kamar hukuman itu amat luar biasa, tidak patut disebut kamar hukuman, karena kamar itu merupakan kamar yang lebarnya 4 meter persegi dan kosong sama sekali tidak ada perabotnya sepotong pun. Di tengah-tengah kamar ini, duduk bersila seorang kakek tinggi besar yang bukan lain adalah Kok Beng Lama. Memang luar biasa cara para lama jubah merah ini. Yang merupakan belenggu hukuman hanyalah janji-janji mereka yang lebih kokoh daripada belenggu baja. Dan dia melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan cara bersamadi siang malam, hanya berhenti apabila tubuhnya membutuhkan makan saja, atau membutuhkan istirahat dan tidur. Selain terpaksa memenuhi kebutuhan jasmaninya, semua waktunya dihabiskan dengan bersamadi. Agaknya kakek ini sudah mengambil keputusan nekat untuk menghabiskan usianya dengan bersamadi, setelah dia memperoleh janji ketiga orang sutenya bahwa putrinya, Pek Hong Ying, takkan diganggu. Satu-satunya orang yang dapat menyadarkan kakek ini dari samadhinya hanyalah Hong Ying. Setiap kali putrinya ini datang tentu dia suka untuk menghentikan samadhinya dan bercakap-cakap, bahkan menurunkan ilmu-ilmunya kepada Hong Ying. Kalau bukan putrinya, biar siapa saja dan biar diapakan pun dia tidak akan dapat disadarkan dari samadhinya. Setelah membuka pintu kamar itu dengan hati-hati dan melihat ayahnya sedang bersamadi seperti biasanya, Hong Ying menuntun tangan Bun Hou dan mengajak anak itu berlutut lalu duduk bersila di depan kakek itu, dalam jarak 2 meter karena mereka berdua duduk bersandar dinding di atas lantai yang mengkilap bersih, karena seringkali dibersihkan sendiri oleh Hong Ying. Kakek itu masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Namun pendengarannya yang sudah terlatih hebat dan amat tajam itu dapat menangkap semua suara dan mengikuti semua gerak-gerik Hong Ying dan Bun Hou. Anakku, dengan siapakah kau memasuki kamar ini dan mengapa engkau mengajak orang lain? Suara itu halus, akan tetapi penuh teguran. Hong Ying cepat menjawab dengan suara agak manja. Ayah, inilah adik Chia Bun Hou, putra dari ketua Chin Ling Pai. Suruh dia keluar dari kamar ini, kakek itu membentak tanpa membuka matanya. Tiba-tiba Bun Hou yang menyaksikan itu semua, berkata dengan suaranya yang bening nyaring. Enci Hong Ying, kenapa engkau mengajak aku masuk ke tempat ini? Mana ayahmu? Kakek yang galak dan tua ini? Ah, tidak patut dia menjadi ayahmu, Enci. Engkau begini halus dan baik, akan tetapi dia begitu galak dan jahat. Hus, diamlah. Hong Ying menegur anak itu. Dia teringat akan cerita Kun Leong tentang pendekar sakti Chia Keng Hong, maka dia cepat berkata lagi untuk memancing perhatian ayahnya. Ayah, dia ini adalah putra dari pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai, murid dari mendiang Sin Jiu Kiam Ong. Akan tetapi, kakek itu sudah tertarik sekali ketika mendengar suara Bun Hou tadi, suaranya yang begitu bening dan seperti jarum-jarum menusuk telinganya, suara yang hanya dapat dimiliki seorang bocah yang cerdas dan berbakat baik sekali. Maka dia telah membuka kedua matanya memandang. Sinar kagum terpancar keluar dari matanya ketika dia memandang Bun Hou, apalagi ketika mendengar bahwa Bun Hou adalah putra dari seorang murid mendiang Sin Jiu Kiam Ong. Melihat sikap ayahnya, Hong Ying cepat menyambung. Ayah, aku ingin agar adik Bun Hou menjadi muridmu. Tiba-tiba kakek itu meluruskan lengan kanannya dan Bun Hou yang sejak tadi memandang wajah kakek itu menjadi terbelalak kaget melihat betapa lengan yang besar itu dapat memanjang keluar dari lengan bajunya, terus memanjang sampai tangan itu mencengkeram punggung bajunya dan mengangkatnya ke atas lalu menariknya dekat dengan muka kakek itu. Memang hebat sekali kepandaian Kok Beng Lama. Sinkannya sudah sedemikian tinggi tingkatnya sehingga dia mampu membuat lengannya memanjang sampai hampir 2 meter. Dengan kepandaian seperti ini, tentu saja dia merupakan seorang lawan yang amat berbahaya bagi siapapun. Bagus. Kau anak baik sekali, kau benar ingin menjadi muridku, tanya kakek itu sambil memeriksa tubuh anak itu dengan pandang matanya dan dengan rabaan jari-jari tangan kirinya, terutama sekali meraba-raba tengkorak kepala Bun Hou.
Bun Hou adalah seorang anak yang usianya baru 5 tahun, akan tetapi dia putra suami istri yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan dia cerdik sekali. Melihat kenyataan bahwa kakek aneh ini adalah ayah dari Pek Hong Ing yang amat baik kepadanya, kemudian bahwa kakek ini memiliki kepandaian yang hebat sehingga akan mampu melindunginya di tempat asing itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dia menjawab. Aku suka sekali menjadi muridmu. Hahaha. Kok Beng Lama tertawa dan melepaskan tubuh anak itu ke atas lantai. Hatinya girang sekali karena tadinya dia merasa agak kecewa melihat bahwa bakat putrinya sendiri masih jauh dapat mewarisi seluruh ilmu-ilmunya yang membutuhkan wadah yang kuat dan berbakat. Kini, melihat Bun Hou, dia menemukan seorang murid yang pasti akan dapat mewarisi semua kepandaiannya. Suhu. Bun Hou yang cerdas itu pun sudah berlutut sambil memberi hormat dan menyebut Suhu. Hahaha. Kakek itu kembali tertawa. Hong Ing girang sekali. Dia memeluk Bun Hou dengan girang. Sekarang engkau menjadi suteku, adik seperguruanku, dan aku adalah sucimu, kakak seperguruanmu. Suci. Bun Hou memberi hormat kepada darah itu. Mulai hari itu, Bun Hou menjadi murid Kok Beng Lama dan setiap hari anak itu berada di dalam kamar hukuman untuk menerima petunjuk dan gemblengan kakek aneh itu. Kok Beng Lama memang berwatak luar biasa. Dia sama sekali tidak peduli dan tidak ingin tahu mengapa putra ketua Chin Ling Pai itu bisa berada di tempat itu. Dia tidak mau mempedulikan lagi urusan dunia, maka dia tidak pernah bertanya kepada Hong Ing maupun kepada Bun Hou. Dia setiap hari hanya mengajar ilmu kepada putrinya dan muridnya itu, tanpa membicarakan urusan lain lagi. Pekerjaannya setiap hari hanya mengajar dan bersamadhi, lain tidak. Tentu saja setiap gerak-gerik Pek Hong Ing dan Chia Bun Hou tidak pernah terlepas dari penyelidikan 3 orang pendeta lama, namun mereka tidak menghalangi ketika melihat bahwa Bun Hou menjadi murid suheng mereka yang menjalani hukuman itu. Mereka percaya penuh akan janji Kok Beng Lama, dan mereka sudah mengenal betul watak suheng mereka itu yang mungkin dapat mengamuk dan memusuhi mereka mengenai urusan pribadi, namun akan membela dengan pertaruhan nyawa apabila perkumpulan agama mereka diserang musuh dari luar. Selain itu, Hong Ing juga tidak memperlihatkan sikap mencurigakan, bahkan darah ini menurut dan mempelajari dengan teliti semua pelajaran keagamaan mereka sehubungan akan menjadi korban untuk dewa kelak, setelah permintaannya dipenuhi, yaitu hadirnya Yap Kun Leong di situ. Bahkan dia menurut pula ketika diharuskan melakukan puasa dan pantang makan barang berjiwa agar dirinya tetap bersih apabila saatnya tiba dia mengorbankan diri kepada dewa sebagai penebus dosa ibunya dahulu. Melihat sikap darah ini, Sin Beng Lama dan 2 orang sutenya tidak menjadi curiga, dan mereka hanya menanti-nanti kedatangan Yap Kun Leong untuk ditukar dengan Chia Bun Hou, agar pelaksanaan korban suci untuk dewa dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini, para pendeta lama mempunyai keyakinan bahwa pengorbanan suci seorang darah kepada dewa akan mendatangkan berkah yang amat hebat, akan mendatangkan keajaiban yang membawa kejayaan kepada perkumpulan mereka. Mereka percaya bahwa dengan bantuan dan perlindungan dewa yang tentu akan membantu mereka setelah menerima pengorbanan istimewa, yaitu putri mendiang Pek Cusian yang mengecewakan dan membikin marah dewa, tentu kerajaan Tibet akan dapat mereka tumbangkan dan mereka rampas. Mereka berkeyakinan bahwa kalau selama ini mereka belum juga berhasil adalah karena dewa marah kepada mereka berhubung dengan peristiwa kedosaan yang dilakukan oleh Pek Cusian, gadis calon mempelai dewa yang melarikan diri. Sekarang, begitu Pek Hong Ing berada pada mereka, sudah nampak tanda-tanda bahwa mereka akan berhasil, terutama sekali dengan adanya kenyataan bahwa hubungan mereka dengan Pek Lian Kau menjadi erat dan saling membantu. Memang perkumpulan lama jubah merah mulai membuat persiapan untuk memberontak dan menyerang pemerintah Tibet. Semua lama jubah merah telah dikumpulkan dan jumlah mereka ternyata hampir 200 orang. Selain melatih semua lama jubah merah ini menjadi pasukan istimewa yang amat kuat, juga kini telah dikumpulkan banyak bantuan dari luar, bantuan yang terdapat dari berbagai cara. Ada yang karena percaya kepada keampuhan kelenteng lama jubah merah, yaitu para penduduk di sekitar daerah itu yang pernah menerima berkah dari kelenteng, ada pula yang karena terpaksa atau dipaksa oleh pengaruh para pimpinan lama, ada pula yang dibeli dengan uang. Betapapun juga,
Sin Beng Lama telah berhasil menghimpun ratusan orang prajurit, sukarelawan, yang dilatih di luar markas mereka, dilatih ilmu perang dan barisan, juga kontak langsung telah diadakan dengan Pek Lian Kau yang sudah siap membantu para lama untuk menyerbu Tibet dengan janji bahwa kelak para lama yang telah menguasai Tibet akan mengerahkan kekuatan pula untuk membantu mereka menumbangkan pemerintah Beng Tiao. Kini, para lama hanya menanti tibanya saat yang suci itu, ialah pengorbanan seorang dara kepada dewa untuk memberkahi mereka. Semua orang sudah tahu bahwa perawan yang cantik jelita dan yang kini berada di markas, keponakan murid dari Sin Beng Lama sendiri, dara jelita Pek Hong Ing yang akan menebus dosa ibunya mengorbankan diri kepada dewa dengan cara seperti biasa, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi gadis itu baru mau menjalani upacara pengorbanan diri kalau musuhnya sudah berlutut di bawah kakinya. Dan kini semua orang menanti datangnya saat itu. Bukan hanya Sin Beng Lama, Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama saja yang setiap hari menanti-nanti munculnya Chia Keng Hong yang membawa Yap Kun Liong untuk ditukar dengan Chia Bun Hou. Juga Hong Ing dan Bun Hou setiap hari menanti-nanti dengan penuh harap. Bagi Hong Ing, saat kedatangan Kun Liong akan merupakan saat penentuan mati hidupnya. Sin Beng Lama memang cerdik sekali. Untuk melakukan suatu pemberontakan terhadap pemerintah, terutama sekali lebih dulu haruslah mencari kesan baik dari rakyat jelata, agar dalam hati rakyat terkandung simpati terhadap perjuangan mereka. Dan untuk ini, dia hampir setiap hari mengadakan sembahyangan besar di kelentengnya yang amat luas, tentu saja disertai jamuan tanpa bayar bagi rakyat yang berkunjung dan yang bersembahyang. Mendengar bahwa di kelenteng lama Jubah Merah diadakan sembahyangan besar, berbondong-bondong rakyat dari berbagai jurusan di sekitar daerah itu datang berkunjung. Bahkan banyak pula di antara para pengunjung yang bermalam di halaman kelenteng untuk dapat mendengarkan khotbah Sin Beng Lama atau kedua orang sutenya yang diadakan setiap hari, khotbah tentang kebatinan dan sekaligus khotbah yang memburuk-burukan pemerintah Tibet dan bujukan-bujukan untuk memberontak. Pada suatu pagi, ketika para pengunjung kelenteng sedang berkumpul di halaman mendengarkan khotbah yang dilakukan sendiri oleh Sin Beng Lama, tiba-tiba terdengar suara berisik di dalam markas. Sin Beng Lama menyuruh kedua orang sutenya untuk memeriksa apa yang terjadi sedangkan dia sendiri melanjutkan khotbahnya. Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama cepat berlari melalui pintu belakang kelenteng, langsung memasuki markas dari mana terdengar suara ribut-ribut. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dua orang tokoh lama Jubah Merah itu melihat beberapa orang anak buah mereka bergelimpangan dan di tengah-tengah kepungan para pendeta lama berdirilah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Lak Beng Lama yang berwatak agak keras dan kasar segera berseru. Minggir semua, lalu dia memasuki kepungan bersama suhengnya, Hun Beng Lama. Kini mereka berhadapan dengan pemuda itu yang bukan lain adalah Yap Kun Liong. Melihat datangnya dua orang pendeta lama ini, Kun Liong segera mengenal mereka. Kebetulan sekali Jiwie Lo Suhu, kedua bapak pendeta, datang, tegurnya dengan nada suara tegas. Aku datang untuk menemui tiga orang pemimpin lama Jubah Merah, akan tetapi tahu-tahu para pendeta di sini menyerbu dan mengeroyokku. Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama tidak mengenal Kun Liong karena ketika mereka dahulu menculik Hong Ing di Pulau Kosong, pemuda ini berkepala gundul dan pakaiannya hanya sehelai cawat. Kini pemuda itu sudah berambut panjang dan hitam, dan biarpun pakaiannya sederhana, namun lengkap. Orang muda yang lancang, siapakah kau dan apa keperluanmu mencari kami? Aku bernama Yap Kun Liong dan kedatanganku adalah untuk minta kepada para pimpinan lama Jubah Merah agar suka membebaskan Nona Pek Hong Ing. Mendengar ini, terkejutlah dua orang pendeta lama itu dan mereka memandang lebih teliti, kemudian saling pandang dan Lak Beng Lama berseru kepada para anak buahnya. Tangkap pemuda ini. Belasan orang pendeta lama menyerbu dengan tangan kosong. Mereka mendengar perintah, tangkap, maka tentu saja mereka tidak mau menggunakan senjata tajam yang dapat membunuh pemuda ini. Namun, untuk kedua kalinya Kun Liong menggerakkan tubuh seperti tadi ketika dia diserbu, tubuhnya berkelebatan dan berputaran dengan kaki tangan bergerak dan berturut-turut robohlah belasan orang pengeroyok itu. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan para pendeta yang lain. Segera mereka menyerbu dan Kun Liong dikepung dan dikeroyok oleh banyak pendeta, bahkan kini Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama yang maklum akan kelihayan pemuda itu, sudah bergerak menyerbu pula. Majunya dua orang pendeta lama yang amat sakti ini membuat Kun Liong terdesak.
Dia memang hanya bermaksud membela diri dan hanya merobohkan lawan sedapat mungkin tanpa melakukan pembunuhan. Tentu saja menghadapi serangan dua orang pendeta lama yang berilmu tinggi itu, dia bersikap hati-hati sekali, lebih-lebih karena masih ada puluhan orang anggota perkumpulan lama jubah merah itu yang membantu Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. Mendengar suara ribut-ribut di halaman depan markas itu, Pek Hong Ing cepat lari keluar dan dapat dibayangkan betapa tegang rasa hatinya ketika dia melihat Yap Kun Liong sedang dikepung dan dikeroyok banyak pendeta. Sejenak dia seperti terpesona melihat pemuda yang menjadi kekasih pujaan hatinya itu, yang setiap saat dirindukannya dan diharap-harapkan kedatangannya. Kini pemuda itu telah muncul, akan tetapi dikepung dan dikeroyok. Menurutkan perasaannya, ingin dia ikut mengamuk dan membantu kekasihnya. Namun dia teringat betapa liciknya para pendeta lama itu. Kalau dia maju, tentu mereka akan menangkap dia dan menggunakan dia untuk memaksa Kun Liong menyerahkan diri. Teringat akan ini, dia lalu cepat-cepat masuk lari ke dalam dan langsung dia memasuki kamar hukuman ayahnya. "Ayah, tolonglah aku." Dia berlutut memeluk ayahnya dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Bun Hou yang sedang duduk bersila melatih diri bersamadi seperti yang diajarkan gurunya, membuka mata dan terkejut melihat keadaan sucinya. Akan tetapi dia tidak berani membuka suara, hanya memandang kepada gurunya. Kok Beng Lama juga membuka matanya, sejenak memandang heran kepada putrinya, lalu bertanya. "Hong Ing, apakah yang terjadi?" "Ayah," dengan suara terisak Hong Ing berkata. "Lekas ayah menolongnya. Yap Kun Liong telah datang dan dikeroyok oleh kedua orang Susiok dan puluhan orang pendeta. Lekaslah ayah." Namun Kok Beng Lama tidak bergerak. Salahnya sendiri kalau datang ke sini dan dikeroyok, tidak ada urusannya dengan Pinceng." "Ayah, akulah yang salah. Akulah yang menyebabkan semua itu. Ayah, aku mencinta Kun Liong dan dia mencintaku. Kami saling mencinta, karena itu aku telah mencari akal untuk memancing Kun Liong ke sini. Aku membohongi para Susiok, aku bilang bahwa aku bersedia mengorbankan diri kepada dewa untuk menebus dosa ibuku, asal mereka dapat mendatangkan Yap Kun Liong. Karena tidak bertemu dengan Kun Liong, para Susiok membawa adik Bun Hou ke sini dengan pesan agar orang tua anak ini mengantarkan Kun Liong ke sini untuk ditukar dengan Bun Hou. Ayah, semua itu kulakukan demi cintaku kepada Kun Liong. Aku ingin pergi dari sini, ingin ikut dia, hidup bersama dia. Tapi dia dikeroyok di luar. Ayah, tolonglah aku, bantulah dia, Hong Ing menangis, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan kekasihnya. Dia tahu akan kelihayan kekasihnya itu, namun membayangkan kesaktian para Susioknya dan banyaknya para pendeta yang mengeroyok, tentu saja hatinya gelisah sekali. Kok Beng Lama mengeluarkan suara dari dalam rongga perutnya yang tertahan di kerongkongan, sampai lama dia diam saja. Setelah Hong Ing sambil menangis berkali-kali membujuknya, akhirnya dia mendorong tubuh putrinya sehingga tubuh Hong Ing terpental ke belakang. "Tidak. Kau minta agar ayahmu menjadi seorang hinadina yang melanggar janji? Tidak, lebih baik kau menyuruh aku mati. Anak tidak berbakti, kau berani minta ayahmu melakukan hal yang hina itu?" Setelah membentak demikian, kakek ini sudah memejamkan matanya kembali dengan alis berkerut. "Ayah!" Hong Ing menjerit dan pada saat itu, di luar terdengar suara makin berisik, tanda bahwa jumlah para pengeroyok bertambah banyak dan makin gelisah hati Hong Ing. Dia menubruk lagi ayahnya dengan nekat sambil menangis. "Ayah, aku tidak minta ayah melanggar janji. Hanya tolonglah dia, tolonglah Kun Liong yang dikeroyok, kalau sampai dia mati, aku pun akan mati di depan kakimu, ayah." Sampai berkali-kali Hong Ing mengulangi kata-katanya sambil menangis, dan akhirnya kakek itu membuka mata dan mengangguk. Memang lebih baik mati daripada hidup dalam hina melanggar janji. "Pergilah." Sikap dan kata-kata ayahnya ini tiba-tiba membuat Hong Ing timbul semangat dan kenekatannya. Memang sebelum bertemu dengan ayahnya, dia hidup di dalam dunia tanpa mengandalkan siapapun juga. Maka terasalah olehnya betapa sikapnya tadi amat lemah dan manja. "Baik, ayah. Aku akan mati bersama Kun Liong, akan tetapi bukan karena tidak hendak melanggar janji terhadap para Susiok yang palsu itu. Aku akan melawan mereka sampai mati." Dengan isak tertahan Hong Ing lalu berlari keluar dari dalam kamar hukuman. "Suci!
Bun Hou berteriak memanggil namun Hong Ying tidak menengok lagi. Sementara itu, di luar markas terjadi pertempuran yang amat hebat. Kun Leong masih dapat mempertahankan dirinya biarpun kini Hun Beng Lama yang menggunakan senjata tasbih dan Lak Beng Lama yang bertongkat mengurung dan mendesaknya, dibantu oleh banyak sekali pendeta lama yang berjubah merah. Yang membuat kepala Kun Leong terasa pening adalah persamaan pakaian para pengeroyoknya itu sehingga sukar baginya untuk membedakan orangnya. Hal ini membuat dia seringkali terkena hantaman tasbih atau tongkat di tangan kedua orang pendeta lama yang lihai itu. Untung bahwa sinkangnya memang amat tinggi tingkatnya sehingga dengan perlindungan tenaga sakti ini, tubuh yang kena dihantam dua senjata itu tidak mengalami luka. Bagaikan seekor jengkerik yang dikeroyok banyak semut, Kun Leong mengamuk, kaki tangannya bergerak dan siapa saja, kecuali dua orang pendeta lama jubah merah itu, yang terkena sentuhan kedua tangan atau kakinya tentu terlempar jauh ke belakang. Kun Leong jangan khawatir, aku membantumu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncullah seorang wanita cantik bersama seorang laki-laki gagah yang datang menyerbu dengan pedang mereka. Dengan beberapa gebrakan saja dua orang yang datang membantu Kun Leong ini sudah berhasil merobohkan dua orang pendeta lama. Visian. Kun Leong terkejut bukan main ketika mengenal wanita cantik yang membantunya. Tantu aku. Dia mengenal pula Tan Swibu, bekas suheng dari Visian yang telah menjadi suami wanita itu. Mundurlah, pergilah dan jangan mencampuri urusanku. Teriaknya dengan suara penuh kekhawatiran karena dia maklum betapa lihainya para pendeta lama jubah merah ini, sama sekali bukanlah lawan kedua orang suami istri itu. Betapapun, melihat Visian, ulu hatinya seperti tertusuk sesuatu dan dia merasa terharu. Kun Leong, aku girang dapat membantumu, terang. Visian menangkis datangnya sambaran sebatang golok dengan pedangnya lalu melanjutkan pedangnya menusuk yang dapat ditangkis pula oleh lawannya. Yap teh yap, mari kita basmi para pemberontak ini. Tan Swibu juga berseru dan mendengar seruan ini, para pendeta menjadi kaget bukan main. Maklumlah mereka bahwa rahasia mereka telah diketahui orang dan tentu dua orang laki-laki dan perempuan yang baru datang ini adalah mata-mata pemerintah. Tangkap mata-mata! Bunuh mata-mata! Teriakan-teriakan ini disusul dengan menyerbunya banyak pendeta mengepung Visian dan Tan Swibu yang memutar pedang mereka dan mengamuk penuh semangat. Seperti telah diceritakan oleh Po Asuit kepada Kun Leong, suami istri murid pendekar Secuan Gak Leong ini telah melaksanakan tugas mereka menyelidiki perkumpulan agama lama jubah merah yang dikabarkan hendak memberontak itu, mentaati perintah dari Susiok Chow mereka, yaitu Panglima Besar Tehu. Mereka menyamar sebagai orang-orang yang datang hendak bersembahyang dan setiap hari mereka melakukan penyelidikan sehingga akhirnya mereka dapat mengetahui tentang gerakan lama jubah merah yang sudah mempersiapkan dan melatih pasukan-pasukannya, dan juga kontak mereka dengan pihak Pek Lian Kau yang kini banyak pula berkumpul di luar markas, ikut melatih para penduduk yang dapat dibujuk oleh lama jubah merah. Akan tetapi pada pagi hari itu, selagi mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu dan melaporkan hasil penyelidikan mereka mendengar ribut-ribut di dalam markas. Dengan cerdik mereka berhasil menyelundup masuk dan dapat dibayangkan betapa kaget hati Visian ketika melihat bahwa pemuda tampan yang kini memiliki rambut kepala bagus itu dan yang dikeroyok oleh banyak pendeta adalah Yap Kun Leong, pria yang tak pernah dapat dilupakannya. Maka serta-merta dia mencabut pedang yang disembunyikan di bawah bajunya dan menyerbu tanpa berunding dulu dengan suaminya. Tentu saja Tan Swibu juga tidak membiarkan istrinya menempuh bahaya seorang diri dan dia pun menyerbu mati-matian. Melihat betapa Visian dan Swibu terus mengamuk dan dikepung banyak pendeta, Kun Leong menjadi gelisah sekali. Apalagi ketika dari jauh dia melihat munculnya seorang pendeta lama yang amat lihai, yaitu Sin Beng Lama dengan 5 batang hio mengepul, maklumlah dia bahwa bahaya besar mengancam suami istri itu. Dia menggeram dengan mengerahkan tenaganya, menerima hantaman-hantaman Hun Beng Lama dan Lat Beng Lama serta lain-lain pendeta, kemudian secepat kilat dia menangkap lengan kedua orang pendeta lama yang lihai itu sambil mengerahkan tenaga sakti Tikai Beng. Au! Aduh! Hai, lepaskan aku! Teriakan-teriakan penuh kepanikan itu terdengar dari mulut mereka yang memukul tubuh Kun Leong dan tangan mereka yang mengenai tubuh pemuda ini melekat tak dapat ditarik kembali, bahkan segera mereka merasakan betapa tenaga sinkang mereka membanjir keluar disedot oleh tubuh pemuda itu.
Karena banyaknya para pendeta yang tadi memukul Kun Liong untuk membantu kawan, maka belasan orang pendeta, termasuk Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama melekat pada tubuh pemuda itu dan kedua orang lama yang sakti itu merasa panik dan juga marah kepada anak buah mereka sendiri. Kalau saja tidak ada anak buah mereka yang ikut-ikut memukul dan melekat sehingga menghalangi gerakan mereka, tentu dengan tangan mereka yang masih bebas mereka dapat mengirim pukulan maut dengan totokan-totokan ke bagian tubuh yang lemah dari pemuda luar biasa itu. Kun Liong yang melihat betapa Sin Beng Lama sudah menggerakkan tubuhnya meloncat dekat Visian dan Suibu, cepat mengembalikan tenaga Sinkang yang tersedot olehnya dan terkumpul menyesak di pusar, mengeluarkan bentakan nyaring dan menggoyang tubuhnya seperti seekor harimau menghalau air dari bulu-bulu tubuhnya. Hai! Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama, juga belasan orang anak buahnya, berseru kaget dan terlempar ke arah Sin Beng Lama. Belasan orang anak buah mereka itu terlempar dalam keadaan pingsan, sedangkan Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama masih dapat mengumpulkan tenaga dan mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga tubuh mereka itu tidak meluncur menerjang suheng mereka sendiri. Mereka berjungkir balik dan terjatuh ke atas tanah dalam keadaan berdiri dan terhuyung-huyung. Sementara itu, Sin Beng Lama telah membuat pedang di tangan Visian dan Suibu terpental jauh, kemudian 2 kali tangannya bergerak dan robohlah Visian dan suaminya. Akan tetapi pada saat itu, belasan batang tubuh beterbangan menerjangnya dari arah Kun Liong. Omitohut! Dia berseru dan cepat tubuhnya mencelat ke atas, tinggi sekali sehingga belasan batang tubuh yang meluncur itu lewat di bawah kakinya lalu terbanting dan terguling-guling ke atas tanah dalam keadaan pingsan. Pendeta keji! Kun Liong membentak dan segera dia sudah bertanding melawan Sin Beng Lama yang amat lihai. Tampak sinar-sinar kecil berapi seperti ada banyak sekali kunang-kunang beterbangan di sekitar tubuh Kun Liong. Diam-diam pemuda itu terkejut juga melihat betapa 5 batang hio membara itu meluncur dan menyambar-nyambar cepat sekali ke arah seluruh jalan darah di tubuhnya. Dia maklum betapa hebatnya serangan ini, maka dia pun cepat menggerakkan kaki tangannya, mengelak, menangkis dan balas menyerang. Karena lawan menggunakan 5 batang hio yang amat luar biasa itu, dia tidak mungkin dapat mengandalkan Tikai Beng, dan untuk mengimbangi kecepatan lawan dia terpaksa memainkan ilmu silat Pat Hong Sin Kun dan mempergunakan tenaga Sinkang Pek Inciang sehingga dari kedua telapak tangannya mengepul uap putih yang menyambar-nyambar dahsyat. Yap Kun Liong menyerahlah engkau dan Pinceng akan mengampunimu, kata Sin Beng Lama. Pendeta ini diam-diam merasa kagum bukan main terhadap Kun Liong dan kalau pemuda ini mau menyerah sehingga Hong Ing dapat mengorbankan diri kepada dewa, kemudian pemuda ini mau membantunya, tentu merupakan tenaga bantuan yang tidak ternilai harganya. Sin Beng Lama, bebaskan Pek Hong Ing dan aku akan pergi dari sini dengan damai. Kun Liong berkata pula, akan tetapi matanya melirik ke arah Visian dan Suibu yang sudah rebah tak bergerak lagi. Dia tidak dapat menyatakan sakit hatinya kalau suami istri itu tewas, karena hal itu adalah kesalahan Visian dan suaminya sendiri, dan mereka itu pun telah merobohkan dan membunuh beberapa orang pendeta. Pemuda sombong! Sin Beng Lama berseru dan kini dia memperhebat serangannya dan bahkan dibantu oleh Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama yang sudah dapat memulihkan kembali tenaganya. Suheng, hati-hati terhadap Tikai Beng, berkata Lak Beng Lama. Ya, dia tentu menggunakan ilmu mujizat itu, kata pula Hun Beng Lama. Sin Beng Lama berseru. Jangan melewatkan bagian-bagian yang paling lemah. Serang matanya. Kun Liong mendongkol bukan main, akan tetapi juga sibuk karena 3 orang lawannya itu benar-benar amat sakti, sedangkan dia amat khawatir melihat keadaan Visian yang sudah bergerak dan mengeluarkan rintihan perlahan. Kun Liong. Oh! Kun Liong! Suara ini cukup menusuk perasaan hati pemuda itu. Dia mengeluarkan suara melengking nyaring sekali dan tenaga sakti mujizat yang terkumpul di dalam tubuhnya berkat latihan menurut ilmu dalam kitab Keng Luntai pun secara tiba-tiba bekerja didorong oleh perasaannya. 3 orang pendeta lama itu mengeluarkan seruan kaget dan seperti 3 helai daun kering tertiup angin, mereka terlempar ke belakang dan terbanting jatuh. Visian. Kun Liong meloncat dan menghampiri Visian, berlutut dan merangkul leher wanita itu. Kun Liong. Visian menggerakkan lengan merangkul leher Kun Liong. Kun Liong, dia, suamiku, dia telah mati. Kun Liong menoleh dan menghela napas.
Memang jelas bahwa Tan Swibu telah tewas, dan wanita ini pun berada dalam keadaan payah sekali, dadanya berlubang dan seperti terbakar. Kun Leong, aku tetap cinta padamu. Kun Leong menarik napas lagi, 2 butir air mata membasahi pipinya. Dia tidak mampu mengeluarkan suara. Kun Leong, suara itu berbisik. Dengarlah. Terpaksa Kun Leong mendekatkan telinganya ke dekat mulut yang amat dikaguminya itu, mulut yang bentuknya amat indah dan selalu menjadi daya tarik utama dari kecantikan Vixian. Aku akan mati, dan kau pelihara baik-baik anak itu, kutitipkan di kuil Kuan Imbio di kaki bukit, tanya Su Heng Po Asuit. Plak-plak. Tanpa menoleh Kun Leong mengangkat tangan kirinya dan 2 kali dia menangkis datangnya 2 batang golok yang menyambarnya dari belakang. Golok-golok itu terpental dari tangan pemegangnya dan 2 orang pendeta lama meloncat ke belakang, memegangi tangan yang terasa panas. Anakmu? Kun Leong bertanya. Mata itu bersinar-sinar memandang wajahnya, dan bibir yang masih merah membasah itu tersenyum sehingga nampak sebagian gigi berkilat putih. Kini aku dapat membuka rahasia, dia anak kita, Kun Leong, rawatlah dan selamat tinggal. Keduanya menjadi lemas seketika. Vixian lemas karena tubuhnya tak bernyawa lagi, sedangkan Kun Leong lemas lunglai mendengar pengakuan yang hebat dan di luar dugaannya itu. Vixian meninggalkan seorang anak mereka. Anak Vixian dan dia. Betapa mungkin ini? Hubungan yang dahulu itu, di kuil tua itu, menghasilkan keturunan? Tidak mungkin. Dia meletakkan tubuh Vixian ke atas tanah dan meloncat berdiri, matanya merah. Wut-wutut des. Aug. Lak Beng lama berteriak keras karena kini tongkatnya yang menyambar bertemu dengan tangkisan yang dilakukan dengan tenaga mujizat sedemikian dahsyatnya sehingga tidak hanya tongkatnya yang terpental, juga tubuhnya terasa seperti disambar petir. Sin Beng lama dan Hun Beng lama cepat menyerang dan kembali Kun Leong dikeroyok dan didesak hebat. Pemuda ini melawan dengan pandang mata masih termenung, dan dengan 2 butir air mata membasahi pipinya. Pikirannya masih penuh dengan pengakuan Vixian. Anak Vixian, anaknya. Siut, kus. Du. Dia terhuyung ke belakang. Ketika nyaris lehernya tertusuk hio membara dan dia mengelak sambil membuang diri ke belakang tadi, tasbih di tangan Hun Beng lama menyambar lambungnya dengan tepat, membuat dia terpelanting ke belakang. Tentu saja kedua orang pendeta lama itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, terus mendesak maju. Kun Leong menggoyangkan kepalanya untuk mengusir suara Vixian yang masih mengiang-iang mengikuti telinganya, agar dia dapat memusatkan perhatian menghadapi pengeroyokan 2 orang lawan tangguh itu. Kun Leong. Untuk kedua kalinya selama beberapa menit itu jantung Kun Leong terguncang hebat. Dia cepat meloncat ke belakang dan melihat darah yang dirindukannya selama ini, Pek Hong Ing, meronta-ronta dalam pegangan Lak Beng lama. Cepat dia mengerahkan tenaganya dan tubuhnya melayang ke arah Lak Beng lama. Mundur. Kalau tidak, kubunuh dia. Lak Beng lama berseru, tongkatnya menempel di ubun-ubun kepala Hong Ing. Kun Leong mundur dengan muka pucat. Hong Ing. Hong Ing, bibirnya berbisik. Kun Leong, lawanlah. Lawan dan bunuhlah mereka yang keji dan jahat. Jangan pedulikan diriku. Hong Ing berkata sambil menangis. Tidak. Sami Lo Suhu, 3 bapak pendeta, dengarlah. Aku menyerah asal Sami Lo Suhu tidak mengganggu Hong Ing. Omitohut, bagus kalau begitu. Berlututlah. Sin Beng lama berseru sambil menghampiri Kun Leong. Kun Leong, jangan. Hong Ing menjerit akan tetapi karena mengkhawatirkan keadaan kekasihnya, Kun Leong sudah maju berlutut di depan Sin Beng lama. Kakek ini mengeluarkan segulung tali hitam, lalu dibantu oleh Hun Beng lama dia membelenggu kedua pergelangan tangan Kun Leong di belakang tubuhnya. Tali hitam itu bukanlah sembarang tali, melainkan terbuat dari bulu beruang hitam yang hanya terdapat di pegunungan yang sunyi dari daerah Tibet. Bulu binatang ini amat kuat, tidak mungkin dibacok putus oleh senjata pusaka yang manapun. Orang hanya dapat membunuh beruang hitam itu dengan jalan menusuknya, sehingga senjata runcing menyusup di antara bulu kuat itu melukai tubuh. Kalau dibacok, jangan harap dapat melukai binatang itu. Akan tetapi tentu saja ada kelemahan bulu itu bagi yang mengerti. Kun Leong membiarkan kedua tangannya dibelenggu tanpa mengadakan perlawanan.
Hong Ing, jangan melawan, menurutlah saja. Kurasa para losuhu ini tidak akan berniat buruk. Pomitohut, sama sekali tidak, Yap Tai Hiap. Engkau sungguh gagah dan kami bukanlah orang-orang yang tidak menghargai orang pandai. Kami ingin sekali bersahabat dengan Tai Hiap. Sin Beng Lama berkata dan halus penuh bujukan. Akan tetapi dengan sinar mata tajam dan suara tegas, Kun Leong kepada ketua para lama jubah merah itu dan berkata, Losuhu, aku menyerah bukan karena ingin bersahabat dengan Losuhu sekalian, melainkan karena Losuhu berjanji tidak akan mengganggu Hong Ing. Sekarang, setelah aku menyerah, harap lekas bebaskan Hong Ing dan lakukan apa saja yang Losuhu sukai terhadap diriku. Kun Leong. Hong Ing yang sudah dilepas oleh Lak Beng Lama karena pemuda lihai itu telah dibelenggu, cepat lari menubruk pemuda itu, merangkulnya sambil menangis. Kun Leong, oh, Kun Leong. Tut dan merangkul leher wanita itu. Hong Ing hanya dapat meratap karena hatinya menyesak oleh perasaan terharu. Seluruh kerinduan hatinya menyesak di dada, kegirangan melihat pemuda ini kembali bercampur dengan kekhawatiran melihat kekasihnya menyerah dan dibelenggu. Dia merangkul memeluk, mendekapkan mukanya yang basah oleh air mata itu di pipi, leher, dan dada Kun Leong yang menunduk dan mencoba meredakan hati kekasihnya. Tenanglah, Hong Ing. Tenanglah. Akan tetapi mana mungkin hati Hong Ing dapat ditenangkan kalau dia teringat bahwa dia akan dikorbankan kepada dewa di depan mata Kun Leong seperti yang telah dijanjikannya kepada Sin Beng Lama? Siasatnya memang berhasil membawa Kun Leong menyusulnya ke tempat ini, akan tetapi kesudahannya sama sekali berbeda dengan yang dikehendakinya. Dia mengharapkan kedatangan Kun Leong bersama Chia Keng Hong untuk melawan para pendeta lama itu dan membebaskan dia dan ayahnya, akan tetapi hasilnya jauh berlainan. Ayahnya tidak mau membantu, dan Kun Leong menyerah untuk melindunginya. Bagaimana dia dapat tenang menghadapi malapetaka ini? Mundurlah kau. Lak Beng Lama menarik lengan Hong Ing sehingga terlepas dari rangkulan pada leher Kun Leong. Hong Ing, sekarang Yap Tai Hiap sudah datang, kau harus memenuhi janjimu. Sin Beng Lama berkata, suaranya halus akan tetapi nadanya mengandung paksaan dan ancaman. Dengan kedua mata masih basah Hong Ing memandang kepada Kun Leong yang masih berdiri tegak dengan lengan terikat ke belakang. Pemuda itu memandangnya dengan tenang dan bibirnya tersenyum seperti hendak menghibur dan membesarkan hatinya. Maklumlah darah ini bahwa siasatnya telah gagal sama sekali, bahkan dia telah menyeret Kun Leong ke dalam bahaya maut. Dia tahu pula akan kepalsuan hati para paman gurunya, maka dia khawatir sekali akan keselamatan kekasihnya itu. Susiok, aku hanya mau berkorban diri kalau Susiok bertiga suka berjanji takkan membunuh Yap Kun Leong. Hong Ing, apa maksudmu berkorban diri? Kun Leong bertanya dengan tiba-tiba dan hatinya berdebar tegang. Akan tetapi Hong Ing menundukkan mukanya tidak berani menjawab. Kalau dia bicara terus terang, tentu Kun Leong akan marah-marah kepada para pendeta dan memberontak. Dalam keadaan sudah terbelenggu seperti itu, hasilnya tentu akan sia-sia, bahkan akan membahayakan keselamatannya, maka dia diam saja, bahkan mendesak Sin Beng Lama. Sin Beng Susiok, bagaimana? Tanpa janji Samwi untuk membebaskan Kun Leong segera setelah saya berkorban, saya tidak akan mau dan saya akan membunuh diri kalau dipaksa. Tanpa ragu-ragu lagi Sin Beng Lama berkata, kami berjanji. Kami akan segera membebaskan Yap Kun Leong setelah kau selesai berkorban diri untuk dewa. Hong Ing menoleh kepada Kun Leong, menarik napas panjang dan terisak, lalu menunduk dan berkata, kalau begitu, saya bersedia. Sin Beng Lama merasa girang sekali. Hayo kau ikut denganku untuk menghafal doa penyeberangan ke Kahyangan. Sute berdua, harap bawa Yap Tai Hiap ke kamar tamu dan menjaganya baik-baik. Kakek ini lalu menggandeng lengan Hong Ing, dituntunnya gadis ini pergi dari situ masuk ke dalam. Hong Ing. Lo Suhu, nanti dulu. Hong Ing, jelaskan kepadaku apa artinya ini semua. Apa artinya pengorbanan itu, teriak Kun Leong. Akan tetapi Hong Ing yang memandang kepadanya, hanya menggeleng kepala dan air matanya bercucuran, kemudian dengan cepat dia mengikuti Sin Beng Lama berjalan masuk. Kun Leong hendak mengejar, akan tetapi Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama memegang kedua lengannya dari kanan kiri. Hun Beng Lama berkata, harap kau tidak memberontak. Kau lihat sendiri bahwa kami tidak melakukan paksaan kepada Pek Hong Ing.
Dia melakukan segala sesuatu dengan sukarela atas kehendaknya sendiri, semoga para dewa melindunginya. Kun Leong terpaksa menahan kemarahannya. Ketika dia digiring masuk, dia melirik ke arah mayat-mayat di sekeliling tempat itu dan melihat mayat Visian dan suaminya, dia memejamkan kedua matanya. Visian, kau ampunkan aku, bisik hatinya. Betapa hidupnya yang lalu bergelimang kepalsuan dan dosa, dan bahkan saat ini pun dia tidak berdaya menolong Hong Ying. Ingin dia meronta dan memberontak, namun dia menekan kemarahannya. Hal ini tidak mungkin ia lakukan selama Hong Ying masih berada di tangan mereka. Dia harus bersabar dan melihat perkembangan selanjutnya untuk menentukan sikap. Sementara itu, dengan hati penuh harapan, penuh kegirangan, karena dia merasa yakin bahwa kalau Pek Hong Ying, keturunan Pek Cusian yang pernah membuat murka dan kecewa kepada dewa itu dengan sukarela mengorbankan diri menjadi mempelai dewa, tentu para dewa akan memberkahi dan melindungi Lama Jubah Merah dan membantu mereka dalam perjuangan mereka yang suci. Sin Beng Lama menuntun Pek Hong Ying ke dalam ruangan sembahyang untuk mengajarkan doa-doa yang harus diucapkannya ketika pengorbanan dilaksanakan. Sebagai seorang dara yang sedikit banyak sudah kemasukan kepercayaan agama itu, kepercayaan tradisi, diam-diam Hong Ying menerima nasib, bahkan dia pun mengharapkan bahwa pengorbanan dirinya selain akan menebus dosa mendiang ibunya, juga akan dapat membebaskan orang yang dicintanya, yaitu Yap Kun Leong, dan membebaskan pula ayahnya dari segala dosa. Dia benar-benar hendak berkorban secara sukarela, demi mereka bertiga itu, terutama sekali demi kebebasan Kun Leong. Maka dia pun menahan kedukaan hatinya dan menghafalkan doa-doa itu dengan tekun tanpa banyak membantah lagi. Hal ini makin menggirangkan hati Sin Beng Lama yang menganggap bahwa dewa telah memilih dara ini maka telah menurunkan kegaiban dan mempengaruhi hati dara itu. Selama 3 hari Kun Leong menjadi tamu yang terbelenggu. Dia diperlakukan dengan baik dan dengan ilmunya melemaskan tubuh Siakut Hoat yang telah mencapai tingkat tinggi sekali, dia telah berhasil memindahkan kedua lengannya yang terikat di belakang tubuhnya itu kini menjadi berada di depan tubuhnya. Bagi seorang ahli seperti Kun Leong, tidaklah sukar untuk menurunkan kedua tangan yang terbelenggu di belakang itu melalui bawah pinggulnya, menarik kedua kakinya dan membiarkan belenggu kedua tangan itu terus melalui bawah kedua kakinya yang ditekuk ke atas sehingga kini kedua tangannya berada di depan tubuh. Biarpun masih dalam keadaan terbelenggu kedua pergelangan tangannya. Melihat hal ini, Hun Beng Lama hanya memandang kagum, namun mereka merasa lega bahwa pemuda itu tidak dapat mematahkan belenggu. Dengan kedua tangan kini berada di depan, Kun Leong dapat makan dengan mudah dan tidak merasa terlalu tersiksa lagi. Tubuhnya tidak merasa tersiksa, akan tetapi batinnya amat gelisah. Beberapa kali dia membujuk kedua orang pendeta lama itu untuk menceritakan apa yang telah terjadi, dan apa yang hendak dilakukan oleh Hong Ying. Namun kedua orang itu hanya menjawab. Harap Tai Hiap bersabar karena Tai Hiap akan menyaksikan dengan mata sendiri apa yang akan dilakukan oleh murid keponakan kami itu. Karena itulah maka Tai Hiap ditahan di sini, agar dapat menyaksikan. Setelah selesai upacara pengorbanan itu, kami pasti akan membebaskan Tai Hiap. Pada hari ketiga itu, di halaman belakang markas Lama Jubah Merah telah dibangun sebuah tempat pembakaran yang berupa sebuah panggung kecil dari kayu. Di tengah panggung terdapat sebatang tiang dan di sekeliling tiang ini ditumpuk kayu-kayu yang mudah terbakar. Sebuah meja sembahyang besar telah disiapkan dan di atas meja itu dihidangkan lengkap segala keperluan sembahyang, dan banyak lilin dinyalakan. Tempat itu penuh dengan para anggota Lama Jubah Merah yang sudah berkumpul di sekeliling tempat pembakaran. Mereka duduk bersila di atas tanah sehingga kelihatan seperti bunga-bunga besar berwarna merah karena mereka semua mengenakan jubah merah mereka. Dengan penuh hikmat para pimpinan yang terdiri dari Sin Beng Lama, Hun Beng Lama dan Lat Beng Lama dibantu oleh para lama lain yang tinggi tingkatnya, mengatur meja sembahyang. Tak lama kemudian muncullah Pek Hong Ying, berjalan perlahan-lahan, diikuti dengan sikap penuh hormat oleh para lama dan disambut sambil membungkuk-bungkuk oleh Sin Beng Lama sendiri yang bersikap seperti seorang pendeta menyambut datangnya tamu agung, dalam hal ini pengantin agung. Semua mata para pendeta, yang telah bertahun-tahun bertapa dan berpuasa terhadap nafsu, terutama sekali nafsu berahi, kini memandang penuh gairah. Bagi pandang mata mereka, Pek Hong Ying bukan lagi manusia, melainkan seorang dewi. Seorang calon istri dewa, karena itu memiliki kecantikan agung, bukan kecantikan jasmaniah belaka yang kasar, kotor dan hanya sedalam kulit. Mereka yakin bahwa kelak, di alam baka, mereka akan bersahabat dengan wanita-wanita seperti ini.
Memang pada saat itu, melihat Pek Hong Ing akan menimbulkan rasa takjub, hormat dan kagum. Darah ini telah dirias dengan teliti, kelihatan cantik tapi agung sekali, tidak seperti seorang darah dari darah daging lagi, melainkan sepatutnya telah menjadi seorang bidadari dari kahyangan. Wajahnya yang putih halus itu seolah-olah bersinar, pandang matanya meremang jauh, menembus segala sesuatu di depannya, langkahnya lembut dan agung, kepalanya tegak, tubuhnya lurus dan lenggangnya lemah gemulai. Rambutnya yang mengkilap bersih karena sudah dicuci secara istimewa, hitam subur dan panjang digelung ke atas seperti gelung rambut para dewi dalam dongeng, dihias ratna mutu manikam, gemerlapan tertimpa cahaya matahari pagi. Seluruh pakaian darah itu, sampai ke sepatunya, berwarna putih bersih, dari sutera termahal, sutera yang amat halus sehingga seolah-olah terbayang lekuk lengkung tubuhnya di balik pakaian putih itu. Warna pakaian yang putih bersih ini kelihatan makin mencolok karena dilatar belakangi warna merah darah dari jubah merah yang dikenakannya. Banyak di antara para pendeta lama yang hadir di situ memandang bengong, ada yang tanpa disadarinya berlinang air mata, ada pula yang beberapa kali meneguk air liurnya sendiri, ada pula yang langsung merangkap kedua tangan ke depan dada dan mulutnya berkemak-kemik membaca doa untuk memuja para dewata dan mohon kekuatan bagi batinnya yang terguncang hebat. Dengan langkah-langkah yang sudah teratur dan terlatih, Hong Ing menghampiri Sin Beng Lama dan membalas penghormatan kakek ini, menerima hio dan bersembahyang di depan meja sembahyang, berlutut dan membungkuk sampai dahinya yang halus menempel pada permadani yang dibentang di situ. Semua gerak-geriknya diikuti oleh mata para pendeta dengan seksama. Setelah selesai bersembahyang, Hong Ing lalu melangkah meninggalkan meja sembahyang, diikuti oleh suara tambur yang sejak tadi dipukul lambat-lambat mengikuti gerakan pengantin putri ini, lalu langsung melangkah menaiki anak tangga ke atas panggung, diikuti oleh Sin Beng Lama, Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. 3 orang pendeta ini membawa bunga yang dirangkai menjadi tali yang amat panjang, kemudian, setelah Hong Ing berdiri membelakangi tiang sampai punggung menempel pada tiang, menghadap ke meja sembahyang, 3 orang pendeta itu sambil membaca doa lalu melibat-libatkan tali kembang itu ke seluruh tubuh Hong Ing. Kembang-kembang itu dirangkai dengan menggunakan tali yang kuat dan tahan api, dan hal ini dilakukan untuk menjaga agar sang mempelai akan tetap berdiri ketika dilakukan pembakaran nanti, tetap berdiri dan habis terbakar dalam sikap yang agung. Setelah selesai mengikat Hong Ing pada tiang itu, mereka bertiga turun lalu dimulailah upacara sembahyang dan membaca doa sebelum pembakaran dilakukan. Dengan penuh hikmat dan kesungguhan hati para pendeta itu, dipimpin oleh Sin Beng Lama, bersembahyang dan berdoa dan seluruh panca indria, seluruh perasaan dan perhatian mereka tujukan kepada dewa di langit. Semenjak kecil, kita manusia telah digembleng dan dibentuk oleh tradisi, oleh agama, oleh kebudayaan dan oleh peradaban untuk menjadi permainan daripada kepercayaan-kepercayaan dan karena itu kita hidup tidak bebas lagi. Jalan pikiran kita tidak lagi bebas karena sudah digariskan dan ditentukan oleh kepercayaan yang ditanamkan kepada kita sejak kecil, sesuai dengan masyarakat dan lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak mengenal hidup seperti apa kenyataannya, melainkan memandang hidup melalui tirai yang berupa kepercayaan, ketahayulan, kebiasaan yang membentuk pendapat-pendapat. Kesemuanya ini diperkuat oleh makin membesarnya si aku yang juga diciptakan oleh pikiran menurut bentukan keadaan dan pendidikan kita. Demikian palsu adanya hidup kita sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tidaklah wajar lagi, melainkan sebagai pengulangan belaka dari kebiasaan kita. Segala yang kita lakukan bersumber kepada si aku, sehingga setiap perbuatan kita adalah palsu dan tidak wajar. Namun, kita tidak sadar akan hal ini, dan semua kepalsuan itu telah kita terima sebagai cara hidup kita yang wajar. Kepalsuan dianggap kewajaran, itulah pelajaran kebudayaan kita. Para pendeta jubah merah itu pun hidup sebagai benda-benda mati yang hanya bergerak menurut garis yang sudah ditentukan lebih dulu. Mereka tidak mau menyelidiki dan mempelajari lagi apa yang mereka lakukan itu, karena yang terpenting bagi mereka, seperti bagi kita pada umumnya, adalah tujuan daripada perbuatan mereka. Perbuatannya sendiri menjadi tidak penting, karena semua perhatian ditujukan untuk mencapai tujuan. Upacara sembahyang mereka lakukan bukan semata demi sembahyang itu sendiri, melainkan bagi tercapainya yang mereka tuju sebagai hasil dari sembahyang itu. Mereka menghadapi perjuangan menumbangkan pemerintah Tibet,
maka mereka melakukan upacara pengorbanan dan sembahyang dengan segala kesungguhan hati, bukan demi upacara itu sendiri, melainkan demi terkabulnya harapan dan cita-cita mereka. Sembahyang, pengorbanan, dan segala upacara itu hanya menjadi cara atau jembatan belaka untuk memperoleh yang mereka kehendaki, yaitu kemenangan dalam perjuangan itu, melalui berkah para dewa yang mereka sembah-sembah. Kalau kita mempunyai kepercayaan lain, tentu akan mencela mereka dan mengatakan bahwa mereka tahyul, dan sebagainya. Kita lupa bahwa kita sendiri pun sesungguhnya tidak jauh bedanya dengan mereka. Mari kita membalikkan pandangan mata kita untuk memandang dan meneliti, untuk mengenal keadaan diri sendiri. Kalau kita bersembahyang baik kepada Tuhan, kepada Nabi, kepada Dewa, atau kepada apa saja yang kita puja sebagai kepercayaan kita masing-masing, kepercayaan yang dibentuk oleh keadaan sekeliling atau oleh keadaan keluarga, kelompok, atau bangsa kita masing-masing, apa yang terucapkan oleh mulut atau hati kita? Mari kita menengok diri sendiri. Bukankah kita memohon kepada Tuhan atau Dewa atau Nabi dengan kata-kata masing-masing? Ya Tuhan berkahilah saya, lindungilah saya, ampunilah saya, bimbinglah saya, atau di dalam kelompok kita berdoa. Ya Tuhan lindungilah kami, berilah kemenangan dalam perang kepada kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan selanjutnya lagi. Dengan demikian, bukankah seluruh doa dan upacaranya itu semata-mata ditujukan demi kepentingan saya, atau kami, atau si aku ini? Dengan demikian, apakah ini disebut pemujaan kepada Tuhan atau apapun yang kita sembah? Ataukah hanya merupakan pemujaan kepada diri sendiri semata-mata? Dengan cara demikian, Tuhan tidak dipentingkan lagi, karena yang penting adalah aku, untukku, bagiku, demi aku, dan seterusnya. Bahkan seolah-olah nama Tuhan hanya kita peralat demi tercapainya segala keinginan kita, keinginan lahir maupun keinginan batin. Keinginan memperoleh kedudukan dan kemuliaan di dunia maupun keinginan memperoleh kedudukan dan kemuliaan di alam baka. Bukankah semua ini merupakan kepura-puraan dan kemunafikan yang palsu? Segala macam perbuatan yang dicap sebagai perbuatan baik maupun perbuatan buruk oleh masyarakat kita dan kebudayaannya, segala macam perbuatan itu adalah munafik dan palsu selama di dasarnya terkandung pamrih untuk kepentingan atau kesenangan diri pribadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ini sudah jelas dan nyata, bukan? Perbuatan barulah benar kalau digerakkan oleh cinta kasih dan cinta kasih bukanlah pamrih dalam bentuk apapun juga. Cinta kasih akan menghilang selama di situ terdapat pamrih. Dan tanpa cinta kasih tidak mungkin ada kebenaran, tidak mungkin ada kebaikan. Kebaikan tidak mungkin dapat dilatih, yang dilatih hanyalah yang palsu, yang berpamrih karena melatih kebaikan itu pun sudah merupakan suatu pamrih yang berselubung halus. Oleh karena itu, marilah kita belajar mengenal diri sendiri dan melihat segala kepalsuan, kemunafikan, keburukan, yang berjejal penuh di dalam hati dan pikiran kita. Dengan memandang dan mengerti, semua itu akan runtuh dan lenyap, dan setelah bebas dari semua itu, baru sinar cinta kasih akan timbul. Ibarat matahari yang sinarnya takkan menimbulkan penerangan karena tertutup awan, demikian pula cinta kasih tidak bersinar karena tertutup oleh awan hitam yang bersumber kepada si aku. Di mana ada si aku, tentu timbul pertentangan dan permusuhan. Karena itu, di mana ada si aku, tidak mungkin ada cinta kasih. Baru saja upacara sembahyang selesai, Sin Beng Lama berkata kepada dua orang sutenya. Jemput Yap Kun Liong ke sini. Dua orang pendeta lama itu bergegas masuk ke dalam markas dan memasuki kamar di mana Kun Liong duduk menanti dengan tenang, dijaga oleh dua losin orang pendeta lama jubah merah. Melihat Hun Beng Lama dan Lat Beng Lama masuk, Kun Liong berkata, Jiwie berjanji akan mempertemukan aku dengan Pek Hong Ing pagi ini. Marilah, dia sudah menanti sejak tadi. Upacara sembahyang telah dilakukan, dan kini tinggal menanti kehadiranmu untuk segera melaksanakan upacara pengorbanan, kata Hun Beng Lama dengan sikap serius. Pengorbanan? Hong Ing? Kun Liong bangkit berdiri dan bertanya dengan penuh ketegangan. Hun Beng Lama tersenyum dan memegang siku kanan Kun Liong sedangkan Lak Beng Lama memegang siku kirinya. Marilah, Tai Hiap. Kau menyaksikan sendiri dan melihat bahwa kami sama sekali tidak melakukan pemaksaan kepada Hong Ing. Dengan jantung berdebar penuh ketegangan Kun Liong mengikuti dua orang pendeta lama ini menuju ke belakang markas dan dia merasa makin gelisah dan tegang melihat banyaknya pendeta yang berkumpul di halaman belakang itu.
Sementara itu, di dalam kamar hukuman di mana Kok Beng Lama duduk bersila, Bun Hou berlutut di depan kakek itu sambil menangis. Suhu! Suhu! Kenapa Suhu selama 3 hari tidak mau mendengarkan permintaan Teocu, murid? Bun Hou berteriak sambil menyusut air matanya. Terjadi banyak hal luar biasa. Su Heng Yap Kun Leong telah datang dan dia ditangkap oleh para Susiok dan dimasukkan kamar tahanan. Teocu sama sekali tidak boleh mendekat, bahkan diancam akan dipukul kalau Teocu mendekati kamar itu. Juga Suci Honging selalu berada di kamar sembahyang, tidak boleh Teocu dekati. Suhu, semua itu telah terjadi dan Suhu tidak ambil pusing. Kok Beng Lama termenung, kemudian membuka mata dan menunduk, menatap wajah muridnya yang masih kecil itu, yang kini memandang kepadanya dengan pipi basah air mata. Dia tersenyum lebar. Bun Hou, engkau muridku penuh semangat, akan tetapi engkau masih kanak-kanak. Engkau tidak tahu bahwa hidup ini baru berharga kalau kita menjaga kehormatan, dan kehormatan baru terjaga kalau kita selalu menyatukan kata-kata dan perbuatan. Pinceng, aku telah berjanji tidak akan memberontak, mana mungkin engkau minta Pinceng mencampuri urusan para suteku itu? Tapi, Suhu. Sudahlah, jangan ganggu aku lagi. Pergilah dan latih pelajaranmu, kakek itu menghardik. Tiba-tiba Bun Hou yang mengusap air matanya itu berkata, suaranya penuh kemarahan. Aku malu menjadi muridmu. Kata-kata ini mengejutkan Kok Beng Lama dan kakek ini membuka lagi matanya, memandang wajah yang kini merah dan penuh kemarahan, sepasang mata kecil yang berapi-api ditujukan kepadanya itu. Apa katamu? Tanyanya penuh keheranan karena selama ini Bun Hou memperlihatkan sikap hormat, penuh sayang, dan penurut kepadanya. Aku bilang bahwa aku malu menjadi muridmu. Suhu mengecewakan hati, Suhu bukan seorang laki-laki gagah seperti yang kuduga. Suhu pengecut. Kalau saja tidak ingat bahwa yang bicara adalah seorang anak kecil yang sudah diambil sebagai muridnya, tentu sekali menggerakkan tangan Kok Beng Lama akan membunuh orang yang memakinya pengecut itu. Matanya terbelalak lebar dan telinganya mendengarkan kata-kata anak kecil itu yang terus menyerangnya. Suhu lebih percaya kepada para Susiok yang jahat itu daripada kepadaku. Suhu bilang memegang janji, akan tetapi apakah mereka juga memegang janji? Tahukah Suhu bahwa sekarang ini, seperti yang kuintai tadi, Suci sedang menghadapi ancaman maut, akan dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Suhu tidak mau menolong. Suhu takut dan pengecut. Bun Hou tidak menangis lagi, dan kini sudah bangkit berdiri, telunjuk kanannya menuding-nuding ke arah muka kakek itu. Kau bohong. Kok Beng Lama membentak ketika mendengar cerita Bun Hou bahwa putrinya hendak dibakar hidup-hidup. Suhu lihat sendiri. Kalau saya bohong masih belum terlambat untuk menghukum saya. Suhu boleh bunuh saya. Anak itu menjawab tegas. Pada saat itu, terdengarlah suara hiruk-pikuk di bagian belakang markas, seperti kegaduhan orang-orang yang bertempur, dan di antara suara hiruk-pikuk itu pendengaran Kok Beng Lama yang amat tajam menangkap jeritan suara putrinya. Dia mendengus, dan tubuhnya yang tadinya duduk bersila itu, tiba-tiba berkelebat dan seperti terbang cepatnya dia sudah melompat keluar dari kamar itu dan terus berlari ke belakang. Apa yang disaksikannya di halaman belakang markas itu membuat dia terkejut bukan main. Putrinya, dengan pakaian yang biasa dipakai gadis-gadis yang menjadi mempelai dewa, telah berdiri di panggung dengan tubuh berbelit-belit rangkaian bunga dan api di bawah panggung sudah mulai dinyalakan oleh Sin Beng Lama, Hun Beng Lama, dan Lak Beng Lama. Dia melihat putrinya itu memandang ke kanan kiri dan menjerit-jerit. Kun Leong. Jangan melawan, oh, Kun Leong. Kok Beng Lama terheran-heran. Melihat sikapnya dan keadaan di situ, agaknya putrinya itu tidak dipaksa, melainkan dengan sukarela ingin mengorbankan diri kepada dewa. Maka dia menjadi ragu-ragu dan bingung. Untuk merampas putrinya, menolong putrinya seperti yang telah dilakukan dahulu ketika dia menolong dan menyembunyikan Pek Cusian, dia tidak berani. Bukan tidak berani kepada para lama, melainkan tidak berani melanggar janji, dan tidak berani lagi melakukan dosa terhadap dewa yang dimuliakannya. Ketika menoleh ke kiri, dia melihat seorang pemuda sedang mengamuk. Pemuda itu masih terbelenggu kedua tangannya di depan tubuh, dengan belenggu bulu beruang hitam, akan tetapi biarpun kedua tangannya terbelenggu, dengan tangan terangkap dan dengan kedua kakinya, pemuda itu telah merobohkan setiap orang lama yang berani menghadangnya dan mengeroyoknya.
Inilah yang menimbulkan kegaduhan dan kini para pendeta lama sedang marah dan mulai menggunakan senjata untuk mengeroyok pemuda yang memberontak dan mengamuk itu. Kalian orang-orang kejam. Akan kubunuh semua kalau Hong Ing tidak dibebaskan. Kun Leong berteriak-teriak dan beberapa orang pendeta lama terlempar jauh tersambar tendangan kakinya yang dilakukan dengan kemarahan meluap-luap tercampur rasa gelisah yang hebat melihat betapa kekasihnya akan dibakar hidup-hidup. Manusia lancang. Dia dengan sukarela hendak mengorbankan diri menjadi mempelai dewa. Ada sangkut pautnya apa denganmu? Bentak seorang lama dengan marah. Mendengar ini, Kok Beng Lama makin bingung. Dia sudah berjanji tidak akan memberontak, dan tentu saja dia merasa bahwa dia bersalah kalau sampai dia mencegah putrinya yang hendak melakukan pengorbanan diri, suatu hal yang amat dimuliakan di dalam tradisi mereka. Akan tetapi, tentu saja dia pun tidak akan dapat membiarkan putrinya tewas begitu saja dan melihat sepak terjang pemuda itu yang amat hebat, dia mendapat akal. Sambil mengeluarkan suara gerengan hebat dia menyerbu ke depan, mendorong semua lama ke pinggir kemudian dia menyerang Kun Leong dengan hebatnya. Melihat munculnya Kok Beng Lama, semua lama, termasuk 3 orang pimpinan lama, menjadi terkejut sekali. Akan tetapi hati mereka menjadi lega ketika melihat betapa Kok Beng Lama menyerang Kun Leong. Diam-diam Sin Beng Lama tersenyum girang melihat suhengnya telah benar-benar bertobat dan hendak menebus dosa terhadap dewa itu. Dengan adanya suhengnya itu yang membantu, tentu perjuangan mereka akan lebih mantap lagi. Sementara itu, Kun Leong sudah mengenal kakek tinggi besar yang muncul ini, kakek yang bernama Kok Beng Lama dan yang dulu pernah menolong dia dan Hong Ing, yang kemudian dia ketahui adalah ayah kandung darah itu. Lo Chian Wei. Saya hendak menolong Hong Ing, katanya ketika kakek itu menerjangnya. Namun terlambat, serangan telah tiba dan hebat bukan main serangan kakek itu. Pukulan yang dahsyat, mendatangkan hawa pukulan seperti halilintar menyambar, menuju ke arah dadanya. Kun Leong mengangkat kedua lengannya yang masih terbelenggu, mengerahkan sinkangnya menangkis dari kiri ke kanan. Des, belenggu itu kalah oleh api. Tut dan merangkul leher wanita itu. Tubuh Kun Leong terpental ke belakang sedangkan Kok Beng Lama juga terhuyung-huyung. Hal ini amat mengejutkan Kok Beng Lama karena pertemuan tenaga tadi membuktikan bahwa tenaga sinkang pemuda itu amat kuatnya, tidak kalah kuat olehnya sendiri, bahkan mungkin lebih kuat atau setidaknya berimbang. Akan tetapi, Kun Leong juga terkejut dan girang karena pada saat lengan mereka bertemu tadi, dia mendengar bisikan kakek itu. Tahulah bahwa ayah kandung Hong Ing itu membantunya secara diam-diam dan dia tahu pula bahwa belenggu yang amat kuat itu, lebih kuat dari besi yang akan dapat dia patahkan, kiranya ada rahasia kelemahannya, yaitu api. Hai! Lengking yang nyaring keluar dari dalam dada Kun Leong ketika tubuhnya melayang ke arah panggung yang mulai terbakar. Dia meloncat tinggi melewati kepala para pengeroyoknya dan ketika dia turun di dekat panggung, cepat dia merobohkan 4 orang yang lari menerjangnya. Kemudian dia membalik, mengulur kedua tangannya ke api yang sudah menyala di bawah panggung. Betapa girang rasa hatinya ketika melihat lidah api menjilat belenggunya dan seperti daun kering saja, bulu-bulu hitam itu dimakan api dan dalam sekejap mata dia telah bebas. Berkat sinkangnya yang tinggi, dia dapat menjaga kulit pergelangan tangannya sehingga tidak hangus oleh bakaran api yang tidak terlalu lama itu. Kembali beberapa orang pendeta lama mengeroyoknya dan kembali dia merobohkan 4 orang. Akan tetapi dia melihat Kok Beng Lama juga lari mengejarnya, tepat pada saat Sin Beng Lama, Hun Beng Lama, dan Lak Beng Lama tiba di situ. Dan kini Kok Beng Lama berdiri melindunginya, bahkan menghadapi 3 orang sutenya sambil bertolak pinggang. Pengkhianat, kau berani membuat dosa lagi. Sin Beng Lama membentak. Kau tidak malu untuk melanggar janji? Sin Beng Lama, pikir dulu baik-baik sebelum membuka mulut, bentak Kok Beng Lama dengan mata melotot. Siapa yang melanggar janji? Siapa yang membuat dosa? Tidak ada buktinya bahwa aku memberontak, maka aku tidak melanggar janji. Sebaliknya, kalian berjanji takkan mengganggu anakku buktinya kalian hendak mengorbankan dia. 3 orang pimpinan lama itu khawatir sekali melihat betapa Kun Leong sudah meloncat naik ke atas panggung dan bergegas membebaskan kekasihnya dari tiang yang sudah dihampiri oleh lidah api itu, kemudian menarik darah itu menjauhi api. Kun Leong, Hong Ing. Mereka berpelukan, berdekapan, berciuman tanpa mempedulikan keadaan di sekeliling mereka. Kun Leong, huhuh. Kun Leong.
Berkali-kali Hong Ing menyebut nama kekasihnya dengan mesra, akan tetapi dengan suara merintih dan menangis. Kun Leong mengusap rambut kekasihnya penuh kemesraan, diangkatnya muka darah itu dan dipandangnya sampai lama dengan mata basah. Hong Ing kekasihku, pujaan hatiku, syukur aku tidak terlambat, semua ini berkat pertolongan ayahmu. Ayah. Hong Ing yang masih berpelukan dengan kekasihnya itu menoleh ke bawah panggung. Juga Kun Leong kini teringat bahwa mereka masih belum bebas dari ancaman bahaya, masih terkepung oleh banyak lawan, maka cepat dia memandang ke bawah panggung. Kok Beng Lama masih berhadapan dengan 3 orang sutenya, dan kini kakek itu berkata lantang. Apa? Kau bilang bahwa anakku secara sukarela hendak mengorbankan dirinya? Benarkah itu? Mana buktinya? Itu dia, aku akan bertanya. Hei, Hong Ing, benarkah kau dengan sukarela hendak mengorbankan dirimu menjadi mempelai dewa yang mulia? Tidak, ayah. Mereka memaksaku karena mereka menangkap Kun Leong dengan cara yang curang. Mereka mengancam hendak membunuhku sehingga Kun Leong menyerahkan diri dan untuk menolong agar Kun Leong tidak dibunuh, aku mau dibakar asal Kun Leong tidak diganggu. Mereka itu pendeta-pendeta yang berhati palsu. Lo Qianpui. Mereka adalah pemberontak-pemberontak yang bersekutu dengan Pek Lian Kau untuk merampas kerajaan Tibet dan kerajaan Beng. Kun Leong juga berteriak. Pengkhianat dan manusia rendah. Sin Beng Lama sudah membentak marah sekali karena rahasianya dibongkar. Biarpun dia maklum akan kelihayan bekas suhengnya ini dan juga betapa pemuda itu memiliki kepandaian tinggi, namun dengan bantuan banyak anak buahnya, juga pasukan-pasukannya bersama pasukan Pek Lian Kau berada di luar markas, tentu saja dia tidak takut. Serbu! Bunuh mereka manusia-manusia berdosa ini! Teriaknya nyaring dan dia sendiri bersama Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama sudah menerjang Kok Beng Lama. Lo Qianpui, jangan khawatir, saya akan membantu. Kun Leong berteriak sambil membawa Hong Ing meloncat turun dari panggung yang sudah terbakar. Des! Du! 3 orang pimpinan lama itu terdorong ke belakang ketika lengan Kok Beng Lama menangkis mereka dengan kekuatan yang amat dahsyat. Kok Beng Lama menoleh ke arah Kun Leong sambil berseru. Orang muda, jangan bantu aku. Kau bawalah Hong Ing menyingkir, selamatkan dia, aku serahkan dia kepadamu dengan berkatku. Kun Leong mengangguk. Hong Ing, mari kita pergi, katanya sambil memegang pergelangan tangan kekasihnya. Hong Ing merenggutkan tangannya terlepas. Tidak. Aku tidak mau meninggalkan ayah dalam bahaya. Aku harus bantu dia. Aku akan menjadi seorang anak tak berbakti yang selamanya akan tersiksa batinku kalau aku meninggalkan ayahku yang sedang terancam bahaya. Kun Leong memandang kekasihnya dengan wajah berseri dan dia tersenyum, merangkul dan mencium dahi Hong Ing. Bagus. Memang begitulah seharusnya seorang wanita gagah dan berbakti. Aku kagum kepadamu, Hong Ing, aku bangga. Kun Leong dan Hong Ing lalu menyerbu dan membantu Kok Beng Lama yang dikeroyok 3 oleh pimpinan lama jubah merah yang sakti itu. Akan tetapi, para lama menyerbu dan mengepung mereka sehingga terpaksa Kun Leong dan Hong Ing tidak dapat mendekati Kok Beng Lama dan menghadapi pengeroyokan puluhan orang pendeta lama. Mereka ini juga tidak berani membantu pimpinan mereka karena mereka maklum bahwa mencampuri pertandingan antara pimpinan lama jubah merah amatlah berbahaya, sama dengan mengantar nyawa. Apalagi mereka memang merasa gentar terhadap Kok Beng Lama yang merupakan tokoh tertua di antara mereka, tokoh paling sakti pula. Terjadilah pertandingan yang hebat sekali. Kok Beng Lama mengamuk dikeroyok oleh 3 orang sutenya, sedangkan Kun Leong bersama Hong Ing mengamuk dikeroyok puluhan orang pendeta lama. Sementara itu, api dari panggung menjilat-jilat kemana-mana dan karena tidak ada yang mengurus, api itu bahkan kini menjilat ke bangunan belakang markas itu. Betapapun saktinya Kok Beng Lama, menghadapi pengeroyokan 3 orang sutenya yang penuh kemarahan itu, dia mulai terdesak juga. Demikian pula dengan Kun Leong yang menghadapi pengeroyokan puluhan orang pendeta, bahkan masih ada puluhan orang lain yang siap mengeroyoknya menggantikan kawan yang roboh. Di samping itu Kun Leong harus selalu melindungi kekasihnya pula. Keadaan mereka makin terdesak dan terancam hebat.
Tiba-tiba terdengar suara sorak-sorai dan kegaduhan luar biasa di sebelah luar markas itu dan biarpun belum dapat melihat dengan mata kepala sendiri, Sin Beng Lama dan dua orang sutenya maklum bahwa pasukan mereka yang berada di luar telah diserbu musuh dan terjadi perang di luar markas. Tentu saja mereka terkejut bukan main dan Sin Beng Lama berteriak kepada seorang anak buahnya untuk menyelidiki keluar markas. Sebentar saja ributlah para pendeta lama ketika terdengar berita bahwa di luar markas, tentara pemerintah Beng telah menyerbu dan kini sedang berperang melawan pasukan lama jubah merah yang dibantu oleh pasukan Pek Lian Kau. Mendengar ini, para pendeta lama yang tidak memperoleh kesempatan ikut mengeroyok Kun Liong dan Hong Ying, berserabutan lari keluar dari markas untuk membantu teman-teman mereka berperang menghadapi penyerbuan bala tentara Beng. Tiba-tiba terdengar suara keras dan pintu gerbang yang tadinya ditutup oleh para pendeta lama yang menjaga di dalam, bobol dan berbondong-bondong masuklah bala tentara Beng dipimpin oleh dua orang laki-laki dan wanita yang amat gagah perkasa. Mereka ini bukan lain adalah pendekar sakti Chia Keng Hong dan istrinya, pendekar wanita Si Biao Eng. Bagaikan sepasang naga yang marah mengamuk, suami istri ini menyerbu ke dalam dan setiap lawan yang berani menghadang tentu roboh dan tak dapat bangkit kembali. Ketika melihat munculnya suami istri pendekar ini, Kun Liong merasa girang bukan main karena kini dia merasa yakin bahwa dia, Hong Ying, dan ayah kekasihnya akan tertolong dari bahaya maut. Supek! Supek Bo, teriaknya girang. Harap Jiwi suka membantu Kok Beng Lama Lo Cianpue menghadapi pimpinan mereka yang lihai. Mendengar ini dan melihat Kun Liong bersama seorang dara cantik mengamuk menghadapi pengeroyokan banyak pendeta lama, Keng Hong dan istrinya agak terheran, akan tetapi mereka diikuti oleh beberapa orang pengawal dari Panglima Besar Tehu yang memimpin pasukan, lalu menyerbu ke tengah di mana Kok Beng Lama bertanding melawan 3 orang pendeta lama jubah merah yang amat lihai. Melihat kedatangan mereka itu, Sin Beng Lama mendengus marah, mengeluarkan seikat dupa dari sakunya dan sekali tiup, api di ujung 5 dupa yang dipegangnya telah membakar semua ujung hio seikat itu, kemudian cepat sekali tangannya bergerak-gerak menyambit-nyambitkan dupa-dupa biting yang sudah membara ujungnya itu ke arah Chia Keng Hong, Si Biao Eng, dan para pengawal. Tampak sinar-sinar kecil beterbangan ke arah pendatang-pendatang ini. Awas! Chia Keng Hong berseru keras. Dia dan istrinya cepat menggerakkan kaki tangannya, kakinya menendangi hio-hio yang beterbangan di bawah, sedangkan jari-jari tangan mereka menyambar dan menjepit hio-hio yang menyambar tubuh atas mereka, lalu melempar benda-benda itu ke atas tanah. Akan tetapi, di belakang mereka terdengar jeritan-jeritan dan ternyata ada 4 orang pengawal yang roboh berkelojotan, terkena hio-hio membara yang menancap di tubuh mereka. Chia Keng Hong dan istrinya terkejut sekali. Para pengawal itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepandaian cukup tinggi, namun ternyata tidak mampu menghindarkan diri dari sambaran hio-hio tadi dan sekali terkena senjata rahasia istimewa itu roboh berkelojotan dalam keadaan sekarat. Mereka menjadi marah, maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh, maka Chia Keng Hong lalu mengeluarkan pedang Siang Bokiam yang sejak tadi tidak pernah dipergunakannya itu. Pedang kayu harum ini mengeluarkan cahaya kehijauan ketika dicabut dan dengan mata memandang tajam dia bersama istrinya menerjang ke depan, disambut oleh Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. Trak-trak. Terang. Cering. Tasbih di tangan Hun Beng Lama bertemu dengan Siang Bokiam dan lama itu tergetar hebat, terhuyung ke belakang dan memandang dengan mata terbelalak. Juga tongkat di tangan Lak Beng Lama bertemu dengan Pek In Sin Tian, cambuk lemas sakti awan putih, yang berupa sehelai sabuk sutra putih yang dapat digerakkan menjadi kaku seperti baja oleh tangan halus yang penuh tenaga sinkang sehingga kakek ini juga terkejut dan terhuyung ke belakang. Sin Beng Lama yang kini harus menghadapi bekas suhengnya sendirian saja, segera terdesak hebat oleh Kok Beng Lama. Dari kedua ujung lengan jubah Kok Beng Lama menyambar-nyambar angin dahsyat dan betapapun Sin Beng Lama berusaha untuk menyerang dengan dupa-dupa membaranya, percuma saja karena terkena sambaran angin itu dupa-dupanya menjadi padam dan patah-patah. Terpaksa Sin Beng Lama mencabut sebatang pedang lemas yang tadinya dipergunakan sebagai ikat pinggang. Sinar terang menyilaukan mata tampak dan disusul suara berdesing tinggi ketika sinar ini menyambar ke arah Kok Beng Lama. Kakek tinggi besar ini terkejut, mengelak cepat namun tetap saja kulit lehernya robek berdarah. Sambil menyeka darah di lehernya, Kok Beng Lama mendengus dan memandang penuh kemarahan kepada bekas sutenya. Manusia munafik!
Kok Beng Lama membentak dan menggerakkan kedua tangannya menyerang dengan lembut. Sin Beng Lama diam saja, kemudian cepat menggerakkan pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat putih menyilaukan mata itu. Dia tidak dapat menjawab makian bekas suhengnya karena dia tahu bahwa dia telah melanggar sumpah kepala lama jubah merah. Pedang itu adalah pedang pusaka yang selalu menjadi pegangan seorang kepala lama jubah merah. Akan tetapi membunuh merupakan pantangan bagi seorang kepala lama, apalagi membunuh dengan pedang pusaka ini. Pantangan ini diperkuat dengan sumpah bahwa kalau seorang kepala lama melanggarnya, dia akan tewas di ujung pedang pusaka itu sendiri. Dan kini, karena merasa tidak kuat menandingi bekas suhengnya, Sin Beng Lama melanggar sumpahnya sendiri dan mengandalkan pedang pusaka itu untuk memperoleh kemenangan. Sambil mengeluarkan suara menggereng yang keluar dari dadanya, Kok Beng Lama menghadapi pedang pusaka di tangan Sin Beng Lama itu. Kedua lengan kakek tinggi besar ini mengeluarkan hawa pukulan yang amat kuat sehingga gulungan sinar pedang putih selalu terdorong mundur. Robohlah! Sin Beng Lama berteriak, melakukan penyerangan kilat, pedang pusakanya menyusul tangan kiri yang mencengkeram ke arah ubun-ubun, menusuk dari samping menuju lambung lawan. Kok Beng Lama maklum akan jurus serangan yang amat berbahaya ini, akan tetapi dia sudah mengambil keputusan nekat untuk membunuh bekas sutenya yang kejam dan hampir membunuh anaknya itu. Apalagi mendengar dari Kun Leong tadi bahwa sutenya ini telah menyelewengkan perkumpulan mereka, bersekutu dengan Pek Lian Kau untuk merampas kerajaan Tibet. Sungguh merupakan dosa yang tak dapat diampunkan. Bagaikan sepasang Garuda yang menyambar cepatnya, kedua tangannya bergerak, yang kanan menangkap tangan sutenya yang mencengkeram ke arah ubun-ubun, yang kiri dengan gerakan membalik dari samping, dengan telapak tangan terbuka memukul ke arah pedang yang menusuk lambungnya. Des! Trang! Pedang itu terlepas dari pegangan, bahkan tangan kanan Sin Beng Lama sudah tertangkap pula oleh tangan kiri Kok Beng Lama sehingga kini kedua tangan ketua lama jubah merah telah ditangkap oleh bekas suhengnya. Keduanya saling mengerahkan sinkang, namun tahulah Sin Beng Lama bahwa dia kalah tenaga dan kedua lengannya sudah menggigil hebat. Haik! Tiba-tiba Sin Beng Lama mengeluarkan pekik yang menggetarkan seluruh tempat itu dan kepalanya yang gundul menyeruduk seperti seekor kerbau mengamuk ke arah perut Kok Beng Lama. Inilah serangan maut yang amat berbahaya karena kepala gundul yang kini mengeluarkan uap putih itu mengandung pemusatan sinkang yang amat dahsyat sehingga batu karang sekalipun akan hancur lebur kalau kena diseruduk oleh kepala ini. Cep! Kok Beng Lama yang melihat serangan ini, tidak mengelak bahkan memasang perutnya, menerima serudukan, bahkan perutnya yang gendut itu tiba-tiba menjadi lunak sekali, membuat kepala Sin Beng Lama menancap ke dalam rongga perutnya, terus disedot dengan pengerahan sinkang. Terdengar suara berkerotokan keras dan tubuh Sin Beng Lama menjadi lemas. Ketika Kok Beng Lama menarik napas panjang dan melembungkan lagi perutnya, tubuh Sin Beng Lama terlempar ke belakang dalam keadaan tak bernyawa lagi karena kepalanya retak-retak dan remuk di sebelah dalamnya. Kok Beng Lama membalikkan tubuh untuk mencari dua orang musuhnya lagi, yaitu Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. Begitu dia memandang, dia menjadi bengong dan terbelalak. Dua orang pendeta lama itu sedang bertanding melawan seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki gerakan amat luar biasa hebatnya. Pada saat itu, sabuk sutra putih di tangan wanita cantik itu melayang seperti seekor naga putih, menyambar-nyambar ke arah Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama dan ketika kedua orang pendeta lama ini menggerakkan tasbih dan tongkat untuk menangkis, kedua ujung sabuk itu telah melibat senjata-senjata mereka. Kedua orang lama ini mengerahkan tenaga untuk menarik dan membikin putus dan rusak sabuk sutra putih. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat sinar kehijauan dari pedang kayu harum, dan dua orang pendeta lama itu mengeluh lalu roboh dan tak dapat bangkit kembali. Sedemikian cepatnya pedang itu menembus dada dan keluar lagi sehingga tidak tampak oleh pandangan mata. Siasat kerjasama yang dilakukan oleh Chia Keng Hong dan Si Biao Eng memang hebat. Tadinya, ketika Keng Hong menghadapi Hun Beng Lama dan Biao Eng melawan Lak Beng Lama, keadaan ramai bukan main. Keng Hong dapat mendesak Hun Beng Lama, namun, Biao Eng merasa repot menghadapi serbuan tongkat Lak Beng Lama sehingga sampai lama kedua orang suami istri perkasa ini belum mampu merobohkan lawan. Tiba-tiba Biao Eng berseru keras dan ini adalah tanda bagi suaminya akan siasatnya bekerja sama. Dan ternyata berhasil baik karena selagi kedua orang lawan tangguh itu bersitegang untuk menarik kembali senjata dan merusak sabuk sutra,
Siang Bok Kiam di tangan Kang Hong memperoleh kesempatan untuk melakukan serangan kilat yang berhasil baik. Kok Beng Lama mengeluarkan suara gerengan hebat. Dia kaget dan heran, juga kagum akan tetapi marah sekali. Dia kaget dan heran melihat betapa dua orang sutenya itu sampai kalah, kagum melihat kelihayan suami istri perkasa itu, akan tetapi dia marah sekali setelah kini melihat betapa para pendeta lama diserbu oleh musuh dan banyak yang telah roboh dan tewas. Setelah kini 3 orang sutenya tewas semua, lenyap pulalah semua permusuhan di dalam hatinya terhadap perkumpulan lama jubah merah. Bahkan timbul kemarahannya karena dia merasa bahwa golongannya diserbu musuh. Sambil berteriak marah dia menyambar pedang pusaka yang tadi dipergunakan Sin Beng Lama, lalu berlari ke depan menyerang Kang Hong dan Biao Eng. Sing, terang-terak, sing. Kang Hong dan Biao Eng yang sudah menangkis itu terdorong ke belakang dan mereka terkejut. Kiranya pendeta lama tinggi besar ini bahkan jauh lebih lihai lagi dibandingkan dengan 2 orang pendeta lama yang telah berhasil mereka robohkan. Namun, Kang Hong cepat mendahului istrinya, menggerakkan Siang Bok Kiam menerjang kakek itu sambil berseru. Mundurlah, biarkan aku menghadapinya. Biao Eng mengerti akan peringatan suaminya. Memang suaminya telah melihat betapa lihainya lama tinggi besar ini sehingga kalau dia maju, akan membahayakan dirinya. Betapapun juga, Biao Eng siap dengan sabuk sutra di tangannya, siap membantu kalau suaminya sampai terdesak dan terancam keselamatannya. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.